Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Kalian buka dulu halaman 44 ya, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian siapkan dulu buku temanya. Ibu tunggu. Nah, anak-anak sudah dibuka ya buku temanya. Hari ini kita belajarnya mengulang kembali mengenai terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia itu telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan ya, serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang lagi anak-anak untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya kita harus berjuang lagi? Dan mengapa ya kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu mengapa alasan dari rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih ya. Baik anak-anak, di bukumu di halaman 44 terdapat sebuah bacaan ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Kalian masih ingat kan? Belanda ini menyerang Indonesia dan menjajah Indonesia selama 350 tahun anak-anak. Nah, bayangkan selama ini. Nah, pasukan Belanda ini kembali datang lagi ke Indonesia anak-anak. Padahal Indonesia sudah merdeka. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan. Perlawanan dari siapa? Dari seluruh rakyat Indonesia anak-anak. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Semua melawan pihak Belanda karena nanti mereka akan menduduki Indonesia lagi. Nah, Belanda ini kembali lagi ke Indonesia dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih pihak Belanda itu kembali ke Indonesia? Mengapa ya? Mengapa mereka itu kembali ke Indonesia? Bahkan membawa pihak lain lagi, yaitu pihak Belanda. Nah, ini alasannya. Alasan kedatangan sekutu dan Belanda. Sekutu ini yaitu Inggris anak-anak dan Belanda ke Indonesia. Alasannya apa? Karena Belanda itu masuk ke kelompok sekutu anak-anak. Nah, kalian masih ingat pada saat negara Jepang dibom oleh pihak sekutu? Negara Jepang itu dibom ada 2 kota. Kamu masih ingat kota mana? Kota mana kemarin? Hiroshima dan Nagasaki. Masih ingat ya? Nagasaki. Oke. 2 kota ini sudah dibom oleh sekutu sehingga Jepang mengaku kalah dan kemudian kembali ke negaranya. Tetapi ternyata Belanda ini masuk ke kelompok sekutu anak-anak untuk mengambil kesempatan agar mereka bisa kembali menjajah Indonesia lagi. Nah,
Karena sekutu ini menang, Belanda menjadi ada kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena sebagai pemenang Perang Dunia II, sekutu itu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang, termasuk Indonesia. Indonesia kan bekas jajahan Jepang ya. Jadi sekutu itu bebas masuk ke Indonesia lagi. Karena Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Artinya Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi sekutu, setelah selesai Perang Dunia II, maka wilayah-wilayah bekas jajahannya, jadi wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang termasuk Indonesia, itu adalah tanggung jawabnya sekutu anak-anak. Indonesia ini menurut mereka itu tanggung jawabnya sekutu. Sekutu ini memiliki tanggung jawab penuh. Untuk apa? Untuk melakukan pelucutan senjata tentara Jepang, kemudian memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ini, untuk melucuti senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Tapi ternyata Belanda tidak bermaksud demikian. Pihak Belanda memiliki maksud untuk menguasai Indonesia kembali. Tentunya membuat rakyat menjadi marah. Nah, rakyat menjadi marah. Kan kita sudah merdeka, kok bisa mereka mau menjajah kita lagi? Seperti itu alasan mereka masuk ke Indonesia ya. Nah, anak-anak, dari kemarahan rakyat itu tadi, maka di seluruh daerah yang ada di seluruh Indonesia melakukan perjuangan. Untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita ini sudah merdeka, jangan mau dijajah lagi. Ayo kita bersatu. Nah, dahulu yang perjuangan mereka dilakukan bersifat kedaerahan, akhirnya mereka merubah strategi dengan bersifat nasional. Jadi keseluruhan rakyat Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi bersama-sama mengusir penjajah anak-anak untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan salah satu contoh perjuangan dari salah satu daerah yang ada di Indonesia, pertempuran Surabaya. Nah, kalian dengarkan ya, bagaimana terjadinya peristiwa itu. Pertempuran Surabaya. Nah, kalian sudah pernah pergi ke Surabaya? Nah, Surabaya ini berada di Jawa Timur, anak-anak ya. Beliau ini adalah pahlawan yang berjasa besar pada pertempuran Surabaya. Siapakah beliau? Adakah yang tahu? Ayo, siapa yang tahu siapakah beliau ini? Beliau ini adalah Bung Tomo. Ya. Apa peran beliau dalam pertempuran di Surabaya? Nanti akan Ibu jelaskan. Baik, inilah peristiwa pertempuran yang ada di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, ini beliau ya anak-anak. Ini adalah Jenderal Aubertin Walter Soton Malabi atau biasa disingkat AWS Malabi. Ya. Oke. Beliau ini adalah jenderal pimpinan perwakilan dari pasukan Inggris. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945,
terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris. Siapa yang terbunuh? Brigadir Jenderal Malabi. Kalian ingat ya. Pada tanggal 9 November 1945, karena kematian Brigadir Jenderal Malabi membuat Inggris marah, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi kita disuruh menyerah anak-anak, menyerah pada pasukan Inggris. Tapi apa yang terjadi? Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, dari laut dan udara dengan menggunakan peralatan yang sudah modern. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kenapa diperingati sebagai Hari Pahlawan? Dikarenakan banyaknya rakyat Indonesia yang telah gugur pada saat pertempuran. Baiklah anak-anak, di awal tadi Ibu sudah memperkenalkan beliau. Beliau adalah pahlawan dari Surabaya yang bernama Bung Tomo. Bung Tomo merupakan salah satu tokoh yang mendukung penuh rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari sekutu. Jadi beliau inilah yang membakar semangat anak-anak muda yang berada di Surabaya untuk melawan ultimatum yang telah dikeluarkan oleh pasukan Inggris. Mereka tidak mau mengalah karena adanya semangat motivasi dari Bung Tomo melalui pidatonya di Radio Perjuangan dengan seruan merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Karena pidato Bung Tomo ini mengakibatkan rakyat Surabaya berjuang hingga titik darah penghabisan dan akhirnya mereka dapat mempertahankan Surabaya dari sekutu. Pidato Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945 menjadi penyemangat arek-arek Surabaya. Ini sebutan untuk para pemuda yang ada di Surabaya anak-anak ya. Jadi ini bahasa Jawa, arek-arek Surabaya. Arek-arek itu anak-anak. Untuk bangkit melawan dan tidak gentar oleh serangan 30.000 pasukan Inggris. Bayangkan, dilengkapi senjata yang sangat canggih dan menyerang dari darat, laut, serta udara, menggunakan tank, menggunakan pistol, menggunakan bom. Bayangkan betapa banyaknya rakyat Indonesia yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan. Baik anak-anak, pertempuran Surabaya itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi perjuangan lain yang dilakukan dari berbagai daerah. Salah satunya yaitu pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, agresi militer 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, tugas kalian perhatikan setelah slide berikut.
Baiklah anak-anak, berikut adalah tugas kalian. Kalian ibu bentuk menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Dan setiap kelompok terdiri atas 7 orang. Untuk kelompok kelima hanya 6 ya, karena kita jumlahnya hanya 34. Jadi tugas kalian seperti ini kan, perhatikan. Untuk kelompok 1 ini Akbar, Alisa, Amira, Bayu, Cerin, Elma, dan Zehrel. Tolong kalian mencari informasi mengenai pertempuran Ambarawa. Di mana kalian cari informasinya? Boleh di buku, boleh di internet ya. Nah, nanti boleh kalian print anak-anak atau ditulis tangan, enggak apa-apa ya, di buku kalian. Boleh di print atau ditulis tangan. Nah, dalam informasi tersebut harus ada penyebab dari peristiwa itu apa, waktu terjadinya kapan, hal-hal yang dilakukan rakyat Indonesia dalam peristiwa itu apa, pejuang yang terlibat dalam perjuangan itu, di perjuangan ini ya, pertempuran Ambarawa ini pejuangnya siapa aja, kemudian hasil perjuangannya bagaimana ya. Nanti kalau sudah kalian mencari informasi tersebut, silahkan difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Ibu hanya mengelompokkan nama kalian, jadi ini kerjanya tidak kelompok, tetapi kerjanya sendiri-sendiri. Tetapi untuk kelompok 1 tugasnya ini mencari pertempuran Ambarawa, informasi pertempuran Ambarawa. Ini hanya untuk kelompok 1 ya, yang masuk nama kelompok 1 mencari informasi ini. Kerjanya boleh sendiri-sendiri ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Ibu. Baik, untuk tugas anak-anak kelompok 2, Garanita, Hafiz, Herdi, Intan, Jo, Junda, dan Dana, kalian mencari informasi mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Mencari di mana? Boleh di internet atau di buku ya. Sama seperti kelompok 1, harus ada hal-hal yang ibu tuliskan ini ya. Nanti setelah dapat informasi mengenai perjuangan Bandung Lautan Api, kalian foto dan kirim ke WA ibu. Untuk kelompok 3, Cahyadi, Sadam, Fatir, Kiki, Rizky, Rais, dan Naila mencari informasi mengenai pertempuran Medan Area ya. Mencari dari buku atau internet, kemudian infonya harus memuat kelima ini ya. Nanti kalau sudah selesai kirim ke ibu. Baik, untuk kelompok 4, Eva, Nurul, Putri, Rahul, Revan, Reno, dan Nanda, kalian mencari informasi mengenai agresi militer Belanda yang ke-1 ya. Nanti kamu sebutkan kelima hal yang ada dalam agresi militer itu, harus mencakup ini semua, kelima ini ya. Kalau sudah ketemu informasinya, boleh kirim ke Bulan. Untuk kelompok terakhir yaitu Salwa, Silvi, Adit, Sari, Wira, dan Zaki mencari informasi mengenai agresi militer 2 ya. Informasinya harus memuat kelima dasar ini ya. Nanti kalau sudah dicari informasi mengenai agresi militer 2, boleh dikirimkan ke ibu. Mengerti ya tugasnya ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Kalian perhatikan materi kita beberapa hari ini membahas mengenai proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, sangat berat sekali. Kita sangat beruntung karena sudah diberikan kehidupan di zaman kemerdekaan. Kita tinggal menikmati kemerdekaan, jadi kalian harus belajar dengan rajin, tidak boleh malas ya. Kalau kalian malas, kasihan para pejuang-pejuang dahulu yang sudah berjuang untuk kita agar kita merdeka, agar kita bisa sekolah, mencari ilmu ya. Kalian harus menirukan semangat juangnya ya. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan kalian, selalu laksanakan 3M.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.